Baik, untuk pertemuan kali ini kita langsung saja ke sini karena slide cukup banyak dan ini adalah pengantar menuju asas-asas pemerintahan daerah di next meeting. Untuk dua pertemuan minggu ini, saya narasikan dan sarikan dari dua buku, yaitu yang pertama Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, penulisnya Prof. Dr. Andi Pangerang dan Syafaat Anugrah Pradana SHMH, kemudian satu buku lagi Pengantar Pemerintahan Daerah, penulisnya Ani Sri Rahayu SIP MAP. Oke, kita langsung masuk ke sejarah ya. Sejarah lahirnya sistem pemerintahan daerah berdasarkan telaah sejarah terbentuknya UUD 45, maka sosok pertama yang mencanangkan konsep pemerintahan daerah pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 45 adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin melampirkan rancangan UUD dengan memuat tentang pemerintahan daerah yang berbunyi pembagian daerah di Indonesia atas dasar daerah yang besar dan kecil. Dibentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Rancangan Muhammad Yamin tersebut menyebabkan Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD meminta Muhammad Yamin agar bisa menjadi anggota perancang UUD. Akan tetapi Muhammad Yamin dapat saja menyetujui pemerintahan Soekarno, namun Ketua BPUPKI Rajiman Widodiningrat menolak permintaan tersebut. Bahkan Muhammad Yamin ditempatkan sebagai anggota untuk soal keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Ini sejarah ya. Penolakan Rajiman terhadap permintaan Soekarno tersebut dianggap oleh Logeman sebagai suatu keanehan yang lucu. Pada 11 Juli 45, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya kembali di hadapan BPUPKI yang menjelaskan mengenai pemerintahan atasan, tengahan, dan bawahan. Dalam kesempatan ini Muhammad Yamin mengatakan pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Pada bagian lain, Muhammad Yamin mengatakan pemerintahan pusat akan terbentuk di kota negara, ibu kota negara Republik Indonesia. Saya namakan pemerintahan atasan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan daerah, yang boleh saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, tetapi kita harapkan saja supaya sifatnya nanti diperbarui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru. Di tengah-tengah pemerintahan atasan dan bawahan, kita putuskan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam hal desentralisasi dan dekonsentrasi, ini saya keep dulu untuk minggu depan ya, biar ini terintegrasi dengan asas. Kemudian dalam asas BPUPKI lainnya kemudian dalam rapat BPUPKI lainnya pada tanggal 15 Juli 45, Supomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar juga mengungkapkan bahwa tentang daerah kita menyetujui bentuk persatuan. Oleh karena itu di bawah pemerintahan pusat, di bawah negara, tidak ada negara lagi. Akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah ditetapkan dalam undang-undang. UUD 45 pada awalnya tidak mempunyai penjelasan resmi, tetapi kemudian oleh Supomo dirumuskan suatu penjelasan umum dan pasal demi pasal berdasarkan uraian penyelesaiannya dalam rapat BPUPKI 15 Juli 45. Pemerintahan daerah menurut Supomo disampaikan di hadapan PPKI, tadi BPUPKI, sekarang PPKI ya, menyatakan di bawah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, tentang pemerintahan daerah di sini hanya ada satu pasal yang berbunyi pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Hanya saja dasar Dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan kata lain harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati. Sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati. Susunannya yang asli akan tetapi keadaannya sebagai daerah bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah. Dari berbagai pandangan tersebut, Bagirmanan menyimpulkan pertama, tentang rumusan pemerintahan daerah dalam rancangan sementara UUD sebagaimana dilampirkan dalam pidato 29 Mei persis sama dengan apa yang ada dalam rumusan UUD 45.
Bahkan bab dan pasalnya pun sama, bab 6 pasal 18. Hal ini berarti rancangan UUD 45 pasal 18 sepenuhnya mengikuti rancangan Muhammad Yamin yang pertama tadi ya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yamin tidak duduk di dalam panitia, tetapi yang dibuatnya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam perumusan UUD 45. Pengaruh ini tidak hanya tampak dalam ketentuan tentang pemerintahan daerah, tetapi juga pada ketentuan-ketentuan lain. Apabila riwayat terjadinya pasal-pasal tentang pemerintahan daerah itu diteliti, ternyata makna pasal tersebut menurut beberapa ahli tidak dapat diuraikan secara tepat dalam penjelasan resmi. Maka dari itu perlu diejawantahkan dalam undang-undang. Kita next slide mengenai pasal 18 UUD 45. Esensi pasal 18 UUD 45 itu merupakan dasar konstitusi lahirnya pemerintahan daerah. Yang pertama, adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 45 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dan pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Ketentuan pasal 18 UUD 45 sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan atau perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah. Dengan kata lain, Konstitusi UUD 45 dalam pasal 18 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Sub selanjutnya adalah mengenai dasar hukum pemerintahan daerah. Di fase 1, 1945 sampai 1948. Fase ini belum terdapat sebuah aturan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu, digunakan pula Undang-Undang 145 yang mengatur tentang KND, Komite Nasional Daerah. Berdasarkan UUD 45 pasal 18, itu sudah mulai diletakkan menjadi dasar dalam pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 45, di situ merundingkan berbagai saran dari hasil panitia kecil yang berkenaan dengan pemerintahan daerah. Pada akhirnya PPKI berhasil merumuskan kebulatan pendapat dalam berbagai hal tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, untuk sementara waktu daerah Indonesia dibagi dalam provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kemudian provinsi dibagi dalam karesidenan. Gubernur dibantu oleh KND. Untuk sementara waktu, kedudukan daerah istimewa dan sebagainya dilanjutkan sampai sekarang. Untuk sementara waktu, kedudukan Germente atau Staatsgemeente, ini mungkin pada zaman dulu ya, masih sisa pemerintahan kolonial diteruskan sampai sekarang, tapi poinnya 1 sampai 4. Oke. Kemudian PPKI dalam rapatnya 19 Agustus menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada, betul kan? Berarti sudah ada ide-ide dari para bapak, para penyambung lidah rakyat dengan pemerintahan saat itu ya, mereka yang merekatkan persatuan kita, beliau-beliau, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih terinfluence oleh peninggalan sistem pemerintahan kolonial, begitu ya. Kemudian PPKI menetapkan adanya KND untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI, Komite Nasional Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan, masing-masing dikepalai oleh gubernur dan residen. Gubernur dan residen melaksanakan pemerintahan dibantu oleh KND. Selebihnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, provinsi dan karesidennya hanyalah daerah administratif yang belum mendapatkan otonomi. Jadi, otonomi daerah waktu itu belum ada ya.
Kemudian, oh ini ada keterangan bahwa provinsi sebagai warisan Hindia Belanda atau kolonial itu yang dipakai, bukan pembagian dari peninggalan Jepang. Kemudian karesidenan itu juga peninggalan Hindia Belanda. Kemudian yang Gemente atau status Gemente yang barusan saya sebutkan itu sekarang merupakan kabupaten atau kota. Kemudian ada kawedanan, ada kecamatan, ada desa. Jadi dulu tuh seperti itu sejarahnya ya. Oke. Otonomi daerah baru dirintis dengan keluarnya Undang-Undang 145. Kalau saya bicara seperti itu berarti nomor 1 tahun 45 ya. 145 tentang kedudukan KND. Undang-Undang 145 menyebutkan setidaknya ada 3 jenis daerah yang memiliki otonomi, yaitu karesidenan, kota otonom, dan kabupaten. Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk KND sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu cikal bakalnya DPRD berarti ya. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah adalah KND bersama-sama dengan kepala daerah. Kita lanjut ke fase 2. Phase 2 atau fase 2 1948 sampai 1957 berlaku Undang-Undang 2248 tentang Pemda, pemerintahan daerah. Kalau saya bilang Pemda berarti pemerintahan daerah ya. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama yang mengatur susunan dan kedudukan Pemda di Indonesia. Indonesia memiliki 2 jenis otonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberikan nomenklatur daerah istimewa adalah daerah kerajaan atau kesultanan yang telah disebutkan sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh pemerintahannya. Masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda. Bisa dilihat di slide berikutnya ya, tidak akan saya bacakan. Silahkan dilihat sendiri. Kemudian, Undang-Undang 2248 diadakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang 145. Kemudian, Undang-Undang 2248 menganut sistem otonomi material yang justru didukung dengan struktur pemerintahan daerah yang relatif demokratis dibandingkan dengan Undang-Undang 145. Undang-Undang 2248 disusun untuk mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang tersisa, yaitu di wilayah Sumatera, ada di wilayah Jawa pada saat itu ya, belum pemekaran-pemekaran, jadi masih Sumatera dan Jawa. Oke, dan Yogyakarta ya waktu itu daerah istimewanya. Kemudian fase 3 di 2 slide berikutnya ya. Fase 3 berlaku Undang-Undang 157 tentang pokok-pokok Pemda, menggantikan Undang-Undang 2248. Jungto Undang-Undang 4450. Ya, jadi ada undang-undang di tengah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum Indonesia memiliki 2 jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Silahkan dilihat tabelnya di next slide. Selain 2 macam daerah otonom tersebut, terdapat pula daerah swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan daerah (Pemda), di mana pemerintahan daerah yang lokal itu terdiri dari legislatif yaitu DPRD dan eksekutif yaitu DPD. Jadi dulu DPD adalah eksekutif ya pada fase 3, 57 sampai 65. Silahkan dilihat sendiri tabelnya. Saya mau menambahkan bahwa sistem otonomi yang dianut Undang-Undang 157 memperkenalkan konsep yang berbeda dengan Undang-Undang 145 dan Undang-Undang 2248, yaitu sistem otonomi real yang dalam penjelasan umumnya disebut sistem rumah tangga nyata. Kemudian perubahan bentuk pemerintahan daerah dilakukan pada tahun 59 dan tahun 60 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang saat itu sempat ada perpindahan dari konstitusi RIS ke Undang-Undang 45 kembali. Kemudian
Penyesuaian pada tahun 60 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 60. Peraturan ini mengatur tentang DPRD gotong royong dan Sekretariat Daerah. Dalam aturan ini ditetapkan pula bahwa kepala daerah karena jabatannya adalah ketua DPRD gotong royong. Adapun masa jabatan kepala daerah disesuaikan dengan masa jabatan DPRD gotong royong. Ini untuk menjelaskan keadaan pada masa itu adalah seperti yang saya narasikan ini ya. Jadi kita bersama-sama melihat proses jadinya pemerintahan daerah yang ada dan yang kita anut sekarang. Fase 4 berlaku Undang-Undang 1865 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pokok-pokok Pemda. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 157, Penetapan Presiden 659, Penetapan Presiden 560. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi yang dibagi menjadi tiga tingkatan daerah. Silahkan dilihat di slide berikutnya ada tabelnya. Undang-undang ini menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan maaf, saya ulangi. Undang-undang ini menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, di mana pemerintahan lokal terdiri dari DPRD sebagai legislatif dan kepala daerah dibantu wakil kepala daerah dan badan pemerintahan harian sebagai eksekutif. Undang-undang ini secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah dengan otonomi khusus dan secara sistematis berusaha menghapuskan daerah otonomi khusus tersebut yang sudah tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang 1865. Perubahan konstelasi politik yang terjadi sepanjang akhir 65 sampai dengan 68 mengakibatkan undang-undang pemerintahan daerah tidak dapat diterapkan. Jadi sempat ada ide atau gagasan atau usaha untuk menghilangkan daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus. Nah, berarti ini menghilangkan kekhasan Indonesia ya, karena sudah disepakati di awal bahwa daerah-daerah tersebut bukan kerajaan, bukan negara dalam negara, tetapi kekhususan daerah yang dihargai lokal kontennya baik dalam pemerintahan daerah maupun dalam otonomi daerah. Fase 5 berlaku Undang-Undang 574 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 1865 yang dinyatakan tidak tepat untuk diterapkan. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Asas-asas ini akan kita pelajari minggu depan ya. Next meeting, sorry. Pertemuan selanjutnya. Untuk tabel sekali lagi dapat dilihat di slide berikutnya ya. Kemudian pada fase ini titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat 2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Kepala daerah adalah pejabat negara. Kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian kita lanjut ke fase ke-6. Fase ke-6 berlaku Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang 574, menyatukan daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan satu tingkat wilayah administratif. Terdapat 3 jenis daerah otonom pada periode ini, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Ketiga jenis ini berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 2299 terdiri dari Badan Legislatif Daerah, yaitu DPRD, dan Badan Eksekutif Daerah, yaitu pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.
Ya, kita masuk ke fase 7. Fase 7 ini mulai kencang nih pembahasannya pada mulai tahun itu dan melalui undang-undang itu, maksud saya mulai intens, mulai kencang, mulai disuarakan tentang Pemda, pemerintahnya, pemerintahannya, otonominya, daerah-daerah khusus, asas-asasnya itu mulai eh, kalau air tuh ibarat mulai mendidih gitu ya, pada ini masuknya di fase ini, di fase 7. Fase ini berlaku Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang 2299. Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian NKRI dibagi atas. Daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah, kabupaten, dan kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan serta keistimewaan Aceh, Jakarta, Papua, dan Jogja. Negara ini mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Pemberlakuan eh, Undang-Undang 32 2004 ini mengalami perubahan, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Ya, jadi bisa ditulis Undang-Undang 32 2004 Jungto Undang-Undang 12 2008. Disebabkan karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan guna mewujudkan amanat konstitusi ya. Yang pertama, kenapa ada perubahan penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah telah terjadi perubahan karena ada putusan MK waktu itu mengenai calon perseorangan. Yang kedua, undang-undang sebelumnya belum mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Yang ketiga, undang-undang sebelumnya belum mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia. Oke, kita masuk ke dasar hukum fase ke-8 2014 sampai sekarang. Pada fase ini berlaku Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang 32 2004 Jungto Undang-Undang 12 2008 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti. Perubahan secara signifikan terhadap Undang-Undang pemerintahan daerah dewasa ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Perwujudan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi pertimbangan dalam perubahan undang-undang ini, di mana perlu peningkatan mengenai aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem perkembangannya terjadi perubahan aturan yakni berlakunya Undang-Undang 9 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun intisari perubahan adalah yang pertama, eksistensi wakil kepala daerah ditingkatkan. Yang kedua, kepala daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Yang ketiga, dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah, maka wakil kepala daerah secara otomatis menjadi kepala daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, maka wakil kepala daerah apabila belum dilantik menjadi kepala daerah definitif, melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah kecuali dalam hal pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, seperti keuangan, kelembagaan, personil, perizinan, dan lain-lain. Ini adalah sejarah dan perkembangan Undang-Undang Pemda di Indonesia. Ini karena bisa dilihat ya panah berarti dimulai dari kiri ke kanan lalu lanjut ada 3 slide. Kemudian panah ini berarti artinya berkembang terus gitu ya. Oke, yang pertama Undang-Undang 145 tentang kedudukan KND ditetapkan 23 November 45. Ketentuan undang-undang yang pertama menerapkan demokrasi di daerah-daerah.
memuat tentang kedudukan KND sebagai penjabaran dari KNI. KND menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah Darurat, Legislatif Darurat. Kemudian KND berganti nama menjadi BPRD, Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang 2248 tentang pemerintahan daerah ditetapkan 10 Juli 48. Akan tetapi pemberlakuan Undang-Undang 2248 sempat tertunda, kemudian baru dijalankan pada tahun 50. Undang-Undang 4450 tentang Pemerintahan Negara Indonesia Timur ditetapkan 15 Mei 1950, menjelang tercapainya persetujuan antara Jogja dengan RIS, Republik Indonesia Serikat ya, guna mempersiapkan langkah-langkah reintegrasi pembentukan negara kesatuan. Kemudian Undang-Undang 157 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ditetapkan 18 Januari 57. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, maka undang-undang ini relatif panjang sejarahnya sehingga ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini dapat dimaklumi karena di samping dibuat dalam era kabinet jatuh bangun, tanda kutip, juga dibuat pada permulaan pemilu pertama bagi Indonesia tahun 55 ya, dicek tuh sejarah pemilu. Kemudian ketatanegaraan Indonesia saat itu benar-benar dalam pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan partai parlementer. Undang-Undang 1865 di next slide. Undang-Undang 1865 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang ditetapkan pada 1 September 65 pada dasarnya meneruskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penetapan Presiden nomor 659 dan nomor 560. Terlihat misalnya dalam kedudukan kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif, alat pusat yang pengangkatannya sama dengan yang diatur dalam kedua penetapan presiden tersebut. Hanya terlihat perbedaan, yaitu kepala daerah tidak lagi sebagai ketua DPRD, namun pimpinannya dipilih sendiri oleh anggota DPRD. Tetapi ketua DPRD bertanggung jawab kepada kepala daerah. Undang-Undang 574 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 74. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD dengan pemberian otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pemberlakuan undang-undang ini dikenal dengan istilah sentralisasi pemerintahan. Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah yang diundangkan pada 7 Mei 99. Substansi ketentuan ini tampak jelas bahwa sistem otonomi yang dianut sebagaimana termuat dalam penjelasan umumnya, yaitu luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi bertanggung jawab berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang 32 2004 diundangkan 15 Oktober 2004. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 32 2004, di samping melaksanakan otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata dan bertanggung jawab juga dilaksanakan. Undang-undang ini memberi batasan bahwa penggunaan prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah memiliki kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah dalam kurung pusat ya, yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, prakarsa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang 12 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 2004, 28 April 2008. Penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah telah terjadi perubahan terutama setelah putusan MK tentang calon perseorangan. Kemudian undang-undang sebelumnya belum mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 bulan terus-menerus dalam masa jabatannya. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang diundangkan 30 September 2014. Perubahan secara menyeluruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah karena pada ketentuan sebelumnya Undang-Undang 32 2004 dan 12 2008 dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi sering disebut juga bahwa DPRD itu berlaku sebagai eksekutif daerah. Karena ini alasannya. Berkedudukan sebagai mitra sejajar tapi fungsinya berbeda. DPRD mempunyai fungsi membentuk perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah berfungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Undang-Undang 2 2015, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Judulnya panjang, boleh dicek ya, Undang-Undang 2015 itu judulnya apa? 2 Februari 2015. Dalam ketentuan ini, perubahan dikarenakan pengaturan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, kemudian diubah menjadi pemilihan secara langsung dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Undang-Undang 9 2015 nih, terakhir, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015. Dalam ketentuan ini, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dilakukan penyesuaian dengan aturan ketentuan yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atau undang-undang yang persis sebelum ini diundangkan. Tujuan Pemda tadi sudah saya singgung di awal, bukan di awal, maksudnya di sebelum slide sebelum ini. Boleh dibaca di slide ya, itu tujuan Pemda. Pengantarnya seperti ini. Adapun tujuan Pemda menurut Undang-Undang 23 2014 sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang undang-undang tersebut adalah peningkatan dan seterusnya. Ini yang sudah ada di slide berarti ya. Kemudian prinsipnya, jadi dalam melaksanakan tujuan ini dan dalam mencapai tujuan ini, prinsipnya adalah demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Tata kunci tujuan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat, welfare state. Tujuan ini relevan dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Ya, dilihat tuh di alinea keempat tujuan negara Indonesia apa. Dengan demikian, untuk melihat apakah sudah sejahtera atau belum dapat dilihat kepada keempat kriteria yang ada di slide sekaligus diselaraskan, diharmonisasikan dengan tujuan negara kita pada alinea keempat pembukaan konstitusi. Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 23 2014 sama dengan Undang-Undang 32 2004. Sementara Undang-Undang 2299 tidak ditemukan penegasan tentang tujuan pemerintahan daerah. Kemudian ini ada tambahan seperti ini. Ini mengenai tokoh ya. Sekaligus ini merupakan pendapat dari penulis ya, dari Prof. Andi dan Bapak Syafaat Anugrah. Pendapat beliau berdua seperti ini.
Penulis dapat memaklumi jika penyusunan Undang-Undang 2299 tidak mencantumkan secara tegas tujuan Pemda karena pada era transisi tersebut sangat penuh euforia demokrasi dan semangat bertubi-tubi setelah berhasil memaksa Soeharto selaku presiden mengundurkan diri. Gelora semangat yang bertubi-tubi tersebut membawa implikasi pada penyusunan Undang-Undang Pemda yang kurang cukup dipersiapkan, tetapi lebih kepada bagaimana menyusun sistem dan mengganti sistem lama disesuaikan dengan alam reformasi saat itu. Apa itu pemerintah, artinya, deskripsinya, dan penjelasannya? Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi luas dan sempit. Dalam arti luas diartikan sebagai fungsi yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu meliputi orang, badan, alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan. Kedua, bahwa pemerintahan dalam arti sempit menurut teori trias politika maupun menurut Van Vollenhoven hanya meliputi badan atau kekuasaan eksekutif saja, tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas-asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang 23 2014 ya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi, wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten, dan wakil kepala daerah kabupaten, kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota. Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya lagi bupati dan wakil bupati. Sedangkan sudah saya sebutkan ya. Jadi saya ulangi, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oke, karena pemerintah dan pemerintahan daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah dan daerah otonom, maka saya kasih sedikit pengertiannya. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Slide terakhir dari pertemuan hari ini mengenai daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah jadi daerah otonom itu juga selanjutnya disebut daerah. Otonomnya itu nggak disebut lagi. Jadi otomatis kalau orang berkata daerah itu pasti daerah otonom ya. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.